Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Laki-laki balik berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada untuk sakit, maka dia wajib mendengarkan nasihat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa ia mesti takut kepada Allah. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kalan'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah. Masalul lazi yazkurullah wal lazi la yazkurullah kamasalil lazi hayy wal mait. Orang yang mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup bukan orang yang makan, orang yang hidup bukan orang yang bergerak, orang yang hidup bukan orang yang berbicara, karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup adalah orang yang ketika berpikir, orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki balik berakal, hatinya itu mesti dihidupkan, karena khatib menyampaikan pesan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah. Ketika Kabil berkorban, Habil pun berkorban sama. Tapi kenapa kurban yang diterima adalah kurban Habil? Maka Kabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, yang diterima Allah hanyalah dari orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara ini tumbang, sampai masanya penguasa ini mati, sampai masanya yang mengawasi ini tertidur,
tapi engkau diawasi oleh Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun, Dia tidak pernah tidur, wala naum, Dia tidak mengantuk. Hayyun, Dia maha hidup, la yamun, Dia tidak pernah mati. Wa huwa sami', Dia maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudra yang luas, akan dinampakkan di hadapanmu. Wa qadimna ila ma amalu wa ma amilin, kami tampakkan amal mereka, kalau amal itu dilihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jatuh, akan dinampakkan di hadapan Allah. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, Akulah penguasa, Bainal Jabbarun, di mana penguasa-penguasa lain, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekolahkanlah anak-anakmu ke lembaga pendidikan yang membuatnya takut kepada Allah. Kalau dengan pengajian semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil hanya untuk mendebat, bantulah ilman, siapa yang mencari ilmu liyubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian yang mencari afdal minad dunia, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan daripada ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ini membawa iman. Tak pernah orang tua disuruh untuk menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, mereka sudah membawa iman. Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua roh menjawab, Bala syahidna, kami bersaksi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Rabb kami. Jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau, jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau masukkan ke dalam sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau hanya menjaga imannya agar tidak terlepas. La yasnisani inasani wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. La yasriku syariku ina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan mencuri kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari. Mereka dengan enaknya berjalan di mal, di pusat perbelanjaan, di pasar, tak ada rasa takutnya kepada Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah hidup, salah, karena binatang pun hidup. Kalau ada yang mengatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah bekerja, salah, karena bondet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Sebesar apapun kekuasaanmu, setinggi apapun jabatanmu, kau tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup wakalan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa tak ada maknanya. Maka semuanya hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika engkau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana. Tidurmu menjadi ibadah ketika engkau katakan Bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah ketika engkau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rezekimu menjadi berkah ketika engkau sebut nama Allah. Allahumma anzil rahmata wa salamata. Turunkan rahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah.
Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman itu terjaga dengan ilmu, maka seranglah dia. Karena banyak orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar, pertanyaan paling besar, al ilmihi bima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hari ini manusia lupa dengan tujuannya. Untuk apa kau diciptakan Allah? Untuk apa kau hidup di dunia ini? Kenapa saudara-saudara seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tak ada satu kesalahan di muka bumi ini. Kau masih hidup karena Allah masih sayang padamu. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai sekarang berjalan di muka bumi ini. Dia berlakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah ingin melihat engkau beramal. Laki-laki balik berakal, sehat walafiat, telinganya wajib mendengarkan nasihat dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan curang. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan memakan harta rakyatnya. Orang kaya tidak akan membiarkan tetangganya rumah kebakaran, dibiarkan tidur di pinggir jalan. Kenapa? Imanmu bukan diukur berapa hebat tahajudmu. Imanmu bukan diukur berapa banyak hartamu. Imanmu bukan diukur berapa banyak sholatmu. Imanmu bukan diukur berapa kali engkau ke Mekah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah, sudahkah engkau merasakan perasaan tetanggamu? Laisa bil mu'min, dia disebut sebagai orang beriman. Alladzi yabitu sab'anan, tidur dalam perut kenyang, tetangga dalam keadaan lapar. Maka apa yang dapat kulakukan? Ittaqin nar wala bisiki tamrah. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Sebelah kurma yang ada di tanganmu, tapi dapat kau bagikan. Setengah untuk perutmu, setengah untuk tetanggamu, maka disitulah kau selamat dari azabnya Allah. Banyak ibadah menghadap Allah, hebat tahajudmu. Yahti yaumil qiyamah, ada orang yang menghadap Allah di hari kiamat. Bisyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Qad hadza, dia sudah mencaci maki saudaranya. Akala malahadza, memakan harta saudaranya dengan cara batil. Ukizat hasanatu, diambil seluruh pahalanya. Ada yang puasanya diambil, ada yang hajinya diambil, ada yang zikirnya diambil. Summa turihal punar, kemudian dia masuk neraka bukan karena tidak sholat, dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia sholat, dia haji, dia bangun masjid, dia zikir. Dia masuk neraka karena zalim kepada tetangganya. Silakan kau angkuh, silakan kau buat sombong. Isma syita, hidup sesuka hatimu. Bainaka mayit, tapi ingat, engkau akan menjadi mayit. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi darah daging, dan besok dia akan menjadi bangkai. Tapi sombongnya luar biasa. Isma syita, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau jadi pembohong, mau jadi penipu, mau jadi pezina, mau jadi pembunuh, mau jadi tukang koruptor, mau jadi tukang korupsi. Isma syita, hidup sesuka hatimu. Bainaka mayit, tapi ingat, engkau akan jadi mayit. Engkau akan masuk ke liang lahat, engkau akan berhadapan dengan munkar dan nakir, dan engkau akan diseret ke dalam neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمره أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال الله تعالى في القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل الصدقة ومن أهل سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وعفاف وغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الصلاة